Halo, nama saya Olivia dari Universitas Internasional Batam. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi statistika dalam menguji data penelitian. Saya akan menggunakan data penelitian dari pengerjaan skripsi saya yang bertemakan pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. Di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji statistik deskriptif dan aplikasi eViews untuk uji regresi panel. Ini merupakan model dan hipotesis penelitian yang akan saya pakai dalam pengujian datanya. Ada 7 variabel independen, 4 variabel kontrol, dan 1 variabel dependen. Dan ada 7 hipotesis yang nanti kita akan tes satu-satu di uji hipotesis. Itu nanti jadi lebih jelas hipotesisnya apa. Lalu metode analisis data statistikanya kita ada 4. Yang pertama kita nanti uji statistik deskriptif, di mana nanti kita akan cari hasil minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya. Ini kita nanti pakai aplikasi SPSS. Lalu selanjutnya kita uji model regresi. Uji model regresi itu ada 3, PLS, FEM, sama REM. Gimana kita tahu pengujian kita itu yang bagus itu model yang mana? Itu dipilihnya pakai pemilihan model terbaik, uji Chow dan uji Hausman. Jadi nanti dari situ kita lihat pas kita uji Chow, kita bagusan PLS atau FEM. Kalau misal Hausman, kita bagusan FEM atau REM. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada F, ada uji T, sama uji goodness of fit model. Nanti yang akan dijelaskan lebih jelas pada saat kita menggunakan aplikasinya ya. Untuk yang uji model regresi, pemilihan model terbaik, dan uji hipotesis, kita pakai aplikasi eViews. Selanjutnya, kita akan mulai saja menggunakan aplikasinya. Oke, setelah kita sudah masuk ke aplikasi SPSS, langkah pertama kita mau mengimport file Excel yang sudah disiapkan. Yang pertama kita klik File, Import Data, baru kita cari Excel-nya ini, baru kita langsung open aja. Baru ketika muncul halaman ini, kita oke. Nah, jadi data-datanya sudah muncul. Di sini data saya harusnya berjumlah 596. Kita lihat. Oke, sudah sama. Lalu ini merupakan variabel-variabel saya. Ini ada kode, ada tahun. Nah, baru ini ada variabel dependen, dan kontrol saya. Lalu ini bagian halaman data view. Kalau variabel view, kita kayak mengatur tulisannya gimana, labelnya, lalu ini measurement-nya apa. Kalau misalnya angka-angka, kita bikin scale. Cara gantinya nih, kita bisa pilih. Nah, kalau kode kan tadi kata-kata jadi nominal. Setelah sudah ada perbaikan di sini, kita lanjut ke data view dan kita lakukan statistika deskriptif. Langkah pertama adalah ke menu analyze, baru kita cari deskriptif statistik, baru deskriptif. Nah, di sini kita masukkan semua variabel, baik dependen, independen, dan juga variabel kontrolnya ya. Kita masukin semuanya langsung ke kolom variabel. Oke, kalau sudah, kita belum oke, kita ke option dulu. Di sini mau kasih tunjuk, kita itu mau coba munculin apa aja. Kalau min rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum. Kalau misalnya variance boleh, tapi di sini saya hanya memerlukan rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum. Jadi centang yang diperlukan saja. Baru kalau sudah continue, kalau sudah kita oke. Nah, nanti dia akan muncul hasil deskriptif statistiknya dalam bentuk tabel. Ini adalah hasil output dari deskriptif statistik. Oke, selanjutnya kita mau uji regresi panel. Kita aplikasi eViews. Langkah pertama kita import data file Excel kita dengan cara menu File, Open, baru format data as Word file. Data raw uji eViews, Open. Nah, di sini ada 4 step. Step 1, 2, dan 3 kita next aja sampai ke sini. Kalau misalnya sudah muncul ini, di basic struktur kita ganti data panel, baru di cross section kita isi kode, dan di data series kita isi tahun. Baru kita klik finish. Nah, akan muncul Word file ini ya. Oke, kemudian kita akan menambahkan objek baru ke dalam lembar kerja. Jadi langkah yang dilakukan adalah kita cari menu Proc, Reshape Current Page, baru Unstuck in New Page. Oke, lalu
Di sini di new series name kita bikin kode, lalu di baru di sini kita isi tahun. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, jadi muncul deh semua variabel-variabelnya ini. Oke, satu-satu untuk semua perusahaan, data perusahaan. Nah, setelah ini kita cari kode. Ini ya. Setelah itu kita klik 2 kali. Nanti dia akan muncul nih, data-data perusahaan kita apa aja. Oke, di sini totalnya harusnya ada 149. Setelah itu, kita minimize dulu. Setelah muncul pool ini, kita lakukan estimate. Kita mau estimasi, kita mau uji, kita mau pakai PLS, model PLS atau model FEM, fixed effect model, atau model random effect model. Caranya yang pertama kita klik estimate. Di sini kita isi variabel-variabel kita. Yang pertama, dependent isi di sini. Kalau saya manajemen laba, baru ada tanda tanya di belakangnya. Oke, ada. Baru di sini kita isi variabel independen dan variabel kontrol kita. Oke, setelah kita sudah memasukkan variabel dependent dan juga independent control kita ke sini, kita perhatikan bagian ini. Ada fixed and random effect. Di sini ada 3 pilihan, tapi yang pertama karena kita mau tes model PLS, jadi kita taruh di non dulu. Oke. Nah, jadi akan muncul tampilan model PLS, oke? Nah, kita freeze aja dulu supaya ada kesimpan datanya karena kita masih mau pakai pool ini untuk cari fixed effect model dan random. Jadi ini hasil PLS ya. Lalu selanjutnya kita mau coba fixed effect model. Caranya ulang sama kita estimate lagi, tapi di sini kita ganti fix. Oke? Baru kita oke. Nah, di sini kita sudah muncul pool untuk fixed effect model ya. Jadi kita freeze lagi untuk melihat nanti hasilnya. Kalau misalnya kita jadi fix, kita pakai ini. Nah, kita mau uji show di poolnya si fixed effect model ini. Caranya, kita tekan view, fix random effect testing, likelihood ratio. Oke, ini untuk uji show. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk uji show, kita lihat di baris cross-section chi-square dan di kolom probability. Kita lihat ini. Kalau misalnya di bawah 0,05, berarti itu artinya kita pakai FEM. Kalau lebih dari 0,05, kita pakai model PLS. Di sini 0,0000, itu artinya di bawah 0,05, jadi artinya kita pakai si modelnya si fixed effect model. Oke, tapi kita masih mau coba antara fixed effect model atau random. Jadi selanjutnya kita tes lagi uji Houseman untuk cari apakah FEM atau REM. Sama lagi estimate. Nah, di sini kita ganti random. Oke? Nah, sudah muncul ya. Setelah itu kita tes lagi view. Kita cari fix random, baru kita pilih yang Houseman test. Nah, kalau untuk uji Houseman, kita lihat di baris cross section random dan probability 0,0000. Kalau di bawah 0,05 artinya kita pakai kalau lebih dari 0,05 kita pakai random effect model. Di sini hasilnya sama 0,0000 artinya di bawah 0,05 kita pakai si fixed FM model. Oke, data yang ini. Jadi kita pakai data si fix. Setelah kita tahu mau pakai model apa, yaitu efek model, berarti bacanya itu gimana? Nah, untuk model ini kita mau baca uji hipotesisnya. Uji hipotesis itu ada 3, uji F, uji T, dan goodness of fit model. Kalau uji F bertujuan untuk membuktikan variabel independen ini secara simultan berpengaruh nggak kepada variabel dependen. Kita lihat itu di bagian prop F statistik.
Kalau misalnya dia di atas 0,05, maka independen itu tidak berpengaruh secara simultan terhadap dependen, keseluruhan ya maksudnya. Kalau misalnya dia di bawah 0,05, berarti dia secara simultan berpengaruh terhadap dependen. Nah, hasil ini 0,0000 itu artinya di bawah 0,05. Sehingga variabel independen itu berpengaruh secara simultan dengan terhadap variabel dependen. Oke. Untuk uji hipotesis yang kedua, yaitu uji T. Uji T itu kita memperlihatkan kesesuaian parameter dengan hipotesis antara pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Kalau tadi secara simultan, kalau ini secara individual. Jadi satu-satu. Variabel independen kepemilikan keluarga terhadap manajemen laba, institusional terhadap manajemen laba. Uji T kita lihat di atas ini, probabilitas sama koefisien. Probabilitas kita lihat, kalau misalnya dia di atas 0,05 berarti independen tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen. Kalau misalnya di bawah 0,05 berarti dia berpengaruh signifikan. Kalau misalnya koefisien, ya kalau misalnya negatif berarti dia signifikan negatif, ini positif. Oke? Kita lihat lagi hipotesis pertama kita, yaitu ini ya. Kita lihat kepemilikan keluarga awalnya kita signifikan positif. Kita lihat dia di atas 0,05, berarti tidak berpengaruh. Berarti hipotesis pertama kita ditolak karena dia tidak berpengaruh. Oke, kita lihat hipotesis kedua, institusional signifikan negatif. Kita lihat, ternyata dia juga di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh. Berarti hipotesis kedua itu tidak ditolak. Selanjutnya hipotesis ketiga, block holder tidak berpengaruh signifikan. Kita lihat ya, block holder di atas 0,05 sehingga dia tidak berpengaruh. Sehingga H3 ini hipotesis diterima karena dia tidak berpengaruh, hasilnya propnya di atas 0,05. Selanjutnya H4 asing signifikan positif. Kita lihat asing ternyata di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh. H4 ditolak, H5 kita manajerial signifikan negatif. Manajerial signifikan negatif. Oke, dia di bawah 0,05 sehingga dia signifikan. Kita lihat koefisiennya dan dia negatif sehingga signifikan negatif sehingga H5 diterima. H6, hipotesis 6, individu signifikan negatif. Kita lihat individu tidak signifikan. Oke, berarti H6 ditolak. H7 signifikan positif, pemerintah. Pemerintah signifikan, tidak signifikan ternyata di atas 0,5. Sehingga H7 ditolak. Seperti itu cara bacanya untuk uji T. Yang terakhir adalah uji goodness of fit model digunakan untuk menguji kecocokan dari model regresi yang dihasilkan pada regresi panel. Uji goodness of fit model ini kita lihat di adjuster R square, oke? Di sini kita hasilnya 0,4045550. Berarti itu harus artinya variabel independen yaitu misal tadi yang banyak itu semua kepemilikan itu, kepemilikan keluarga, institusional sampai ke pemerintah, dia itu mampu menjelaskan variabel dependen yaitu manajemen laba sebanyak 40%. Sedangkan 60% yang sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak disajikan, yang tidak dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Sekian dari penjelasan penggunaan aplikasi statistik. Mohon maaf jika ada penggunaan kata yang salah dan semoga penjelasan ini jelas dan dapat dimengerti. Terima kasih.